my Gimana God. kalau Ender sebulan berapa? Range aja kali ya. Ya boleh. 700 sampai 1, Sebulan? oh my God. Ikutan seneng loh. Tapi gue tuh masih ngekos loh. Serius? But I love it. Kadang-kadang orang-orang negatif ini kan misalnya merendahkan kita, membuat kita tuh merasa kok kita tuh kecil banget ya, minder, kecil, insecure gitu ya. Dan itu tuh bisa disembuhin loh dengan traveling, dengan melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang indah, yang alam yang megah. Itu tuh kayak menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang membuat kita kecil itu tuh gak ada apa-apanya sama ciptaan Tuhan yang sebesar itu yang lainnya gitu. Iya benar. Hai Besti, welcome back to Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini, episode kali ini aku kedatangan konten creator yang buat Besti suka scroll TikTok gak berhenti-berhenti sampai begadang mungkin, ya kan? Gak kelar-kelar. Pasti gak asing sama bintang tamu kita satu ini. Langsung aja kita sambut Rizuka Ari. Halo Rey, apa kabar? I'm always good, thank you. Good, Thank you. gitu dong jawabannya, mantap. Oh, oke. Aku selalu bilang always good karena ya itu doa buat aku. Aku harus selalu baik dong. Iya benar-benar. Ucapan adalah doa ya, Yes. benar nggak? Ngomongin soal perjalanan karir kamu nih Rey, kayaknya kamu tuh paket komplit ya. Oh masa? Soalnya content creator iya, food vlogger iya, penyanyi juga iya. Kok diborong semua ya? Gimana loh? Sebenarnya gimana sih awal perjalanan karir kamu kok semua bisa diborong gini sama kamu? Itu semua tuh berawal dari potensi aja sih, potensi hobi gitu. Aku tuh suka banget nyanyi, itu memang udah genetik dari mama dari dulu. Oh gitu? Iya, Gue pengen deh kayak gitu, kok nggak ada genetik ya? nggak apa-apa. Pengen loh. Terus kalau ngonten itu karena gue tuh suka banget presentasi, komunikasi, kuliahnya juga kan ilmu komunikasi. Yes. And then COVID datang nih ya, jadi semua orang tuh dipaksa untuk ngelihat handphonenya kan. Benar. Di rumah gabut. Oh, oke waktunya gue nih untuk Ini tampil. gue nih gitu. Yes, gitu. Mama kamu penyanyi atau? Yes. Siapa loh? Penyanyi di kabupatennya gitu. Oh, karena kan kita pengen tahu, kepo aja. Kalau ini hostnya kepo, lebih ke kepo ya. Gitu. Nyoba dong nyanyi dong. Enggak, Tolong lah. Gini loh, harus bersyukur jadi orang punya turunan suara bagus. Gue pengen gue cari-cari nggak ada gue digebukin nanti. Jadi bersyukur loh punya turunan suara tuh. Aku pengen loh menjadi penyanyi. Enggak mau. Wah, Ya. tuh kan mau geplak. Baru kenal udah suka ngegeplak. Sorry ya, ini kita emang di sini aku suka It's menggeplak. fine. Jadi Alright. sengaja ini tengah-tengah tuh biar ngegeplak sebenarnya, tapi ternyata ini percuma. Pukul. Iya kan. Ya kan? Sampai ujung kadang kita suka berdiri ke sana ngegeplak, sumpah. Alright. Gitu, banyak pergerakan emang hostnya ini. Nah kalau boleh tahu, Rey itu sekarang umurnya berapa dan asal dari mana? Oh kayak ditanya ibu-ibu ya, Iya Say. kan? Itu kan pertanyaan wajib. Iya. Hai, aku Ray, umur aku tuh 24 tahun. Tapi 1 minggu lagi 25. Ih seumur! Masa sih? Sumpah, Enggak, seumur. ini pasti gimmick Please banget. seumur lah. Masa sih? Benar. Alright. Ya. Ucapin gue dong seminggu lagi. Oh iya, happy. Colin kalau kelewat belated birthday. Oh, gitu. Kalau sebelum apa? Early Oh iya. birthday. Happy early birthday. Lah gimana bener gak sih? Iya, Iya gitu. bener iya. Nanti kan pas tayang pas birthday jadi happy birthday, Happy birthday. gitu. Seminggu lagi tahu gitu seminggu kemudian nggak apa-apa tapi jadi pas tayang pas birthday gitu ya. Tadi apa 25 tahun. Oh, aku dari 25 tahun, aku dari Lampung. Ya. Kayak lagi idol ya, Say. Ya kan? Aku dari Lampung dan aku kesini untuk podcast. Seru loh. Gue tetap pengen bisa nyanyi, nggak pernah bisa. Kenapa ya? Tetap otak gue suka nyangkut. Kadang-kadang kalau gue ada memikirkan sesuatu tuh otak gue nggak bisa maju. Tetap stuck di tadi bernyanyi gitu. Berarti sekarang stay di Jakarta dan sibuk kuliah. Udah lulus kuliah sekitar 2 tahun yang lalu. Aku kuliahnya di Jogja by the way. Oh gitu. Yes, Jadi dari Lampung Terus lulus SMA tuh ke Jogja. ke Jogja. Kuliah 3 tahunan, 3 tahun 2 bulan lulus. Oh pintar. Ya kan? Iya kan? Iya dong. Iya. Cum laude tuh apa yang harus dicatat? Bener, itu harus disebutin biar orang-orang tuh semangat. Mungkin sekarang ada lagi kayak, hei skripsi capek ya gitu kan. Dengan lu kayak, wow gue harus. Pada saat itu tuh pas nyusun skripsi gue tuh udah jadi content creator. Dan you know what, kampus gue tuh
bisa menyediakan bikin skripsinya itu tentang konten kreator. Jadi gue tuh Oh, ngebahas, yes, gue ngebahas tentang diri gue sendiri. Jadi kayak data-datanya udah ada, Oh kasusnya enak, udah ada, udah tinggal ada. disusun. Susun, oh pantesan Cepet, cepet. bener. 3 tahun, berapa tadi? 3 tahun, 2 bulan? 3 tahun 2 bulan, terus tinggal di Jogja 1 tahun lagi, Mm-mm. baru udah kayak, duh kayaknya gue kehilangan ide deh, abis deh buntu deh gitu. Ada, buntunya ada. Ada, terus baru ke Jakarta dan langsung ini otak Cerah. penuh ide nggak habis-habis. Ih, bagilah kalau gitulah. Iya Kalau gue kan? idenya nggak muncul-muncul, mau kemana-mana, nggak muncul-muncul gitu. That's okay. Udah berapa lama Mbak tinggal di Jakarta dari Jogja? Kayaknya 6 bulan deh. 6 bulan. Kayaknya aku nggak gampang mengingat, tapi 6 bulan kayaknya. 6 bulan, 6 bulan. Oke. Nah, balik lagi soal karir kamu sebagai content creator nih. Kabarnya konten yang kamu buat itu bisa menghasilkan uang hingga ratusan juta rupiah. Kita ada buktinya. Wah, udah hampir 100 juta nih. Tarik, lumayan buat jajan. Di penghujung tahun 2024 ini aku mau ngerekap penjualan selama 6 bulan terakhir. Biasanya kan kalau ngerekap akhir tahun 12 bulan. Ya yang bisa kedeteksi sama TikTok 6 bulan, aku juga sebel banget. Jadi aku cuma bisa cek dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Penjualan di keranjang kuning bulan Juli 2,6 miliar, Agustus 2,9 miliar, September 2 miliar, Oktober 2,5 miliar, November 1,6 miliar, turun. Desember 1,4 miliar. Oh my god, turun ya. Tapi itu juga tetap gede banget juga sih bagi aku. Karena setiap seminggu, 2 minggu, 10 hari, aku bisa kayak yang tinggal narik uang gitu loh. 90 juta, 100 juta, 80 juta, dengan nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak bikin video promosi dengan nggak ngapa-ngapain. Oh my god. Digeplak sama gue terus-terusan. Oke, that's it. Wow. Gini, peraturan, kamu baca nggak di calling ada peraturan di sini? Apa-apa? Jadi kalau datang ke podcast ini, yang mendapatkan pendapatan di atas 50 juta itu harus mengembali kepada host. Ih, demi Allah. Nggak baca kan? Enggak. Di kontrak nggak baca? Enggak. Itu harusnya baca kalau ke sini. Di sini banyak kontrak-kontrak jebakan. Oh iya. Iya. Kok cuma di atas 50 Karena sih? kalau terlalu tinggi nanti banyak yang nggak ngasih, aku nggak dapat masukan. Oh gitu. Komisi ya. Komisi. Mbak, tapi tadi bukan, pas aku nyebut miliar-miliar tuh bukan uang aku sepenuhnya. Uang brand yang menitipkan gitu. Jadi aku kan ngejualin, oke omsetnya segitu. Aku dapat komisinya gitu. Oh, jadi sebulan kalau boleh tahu tuh dapat berapa loh? Yang dari mana nih? Dari Soalnya mana-mana lah semua. ada 2 nih. Apa? Ada kalau di TikTok itu ada namanya affiliate. Iya. Jadi aku ngejualin produk orang dapat komisi. Sama endorse. Nah, dua-duanya deh. Digabungin. Gabung, jangan deh, pisah aja deh. Gue Yes. jadi kepo. Ibu-ibu masuk kayak gitu, mata duitan kayak, duit dari gitu. Iya kan? Oke, dari affiliate dulu. Sumpah. Sebulan ya? Oke, sebulan. Heeh. Kalau yang affiliates dulu itu tuh kayak gue tuh ngambilnya per minggu atau per 2 minggu gitu. Kalau dihitung sebulan tuh 400 sampai 500 juta. Tolong dong bantuin gue, menurut gue jadi TikToker aja deh. Oh my god. Loh, Masa sih? Sumpah. Oh my Sumpah. god. Ibu-ibu mata dan banget. Oh my god, sumpah. Gentring gitu. Gitu. Iya kan? Ih, menurut gue best. Terus kalau menurut gue best tapi nol, nggak pernah ngapa-ngapain. Bikin konten, gitu. Terus enak banget kalau affiliates tuh kan gue bikin video nih misalnya 1 apa 2 video. Terus gue masukin lah keranjang kuning. Udah gue tinggal tidur. Orang kan cekot kan. Benar. Jadi gue tidur dapet duit, tidur dapet duit. Gitu, itu enaknya. Tapi kalau endorse gue kerjain kan. Iya. Gue begadang, gue ngedit gitu. Tapi kalau endorse Berapa? lebih gede sih. Ih, seru. Diem deh. Otak duit ini. Tuhan gimana? Bantuin gue mikir menurut gue. Gimana caranya gue jadi dapet duit kayak begini. Oh my Gimana God. kalau endorse sebulan berapa? Range aja kali ya. Ya boleh. 700 sampai 1, sekian. Sebulan. Oh my god. Ikutan seneng loh. Masa sih? Iya loh. Kayak Oh, thank you. orang kaya loh. Amin ya Allah, Masya Allah. Ih, jangan sampai kena ain. Tadi 50 jutanya dapat komisi kita. Iya Itu kan? hitungin tadi berapa? Keranjang kuning itu affiliate sama tadi endorse itu berarti lo harus ngasih gue persenan. Nanti kita hitung ya belakang ini ya. Ih, pengen gue kayak gitu. Aduh, jangan sampai orang pajak ngelihat ya. Enggak, gue bayar pajak. Bayar Gue pajak, lah. pajak gila kali lo. Tapi kalau kayak gitu kamu mikir sendiri nggak? Enggak, dibantuin sama manajer aku di belakang. Mbak boleh bantuin mikir juga? Ih, gaji dia gila loh. Ih gila loh, berapa? Nah oke, gajinya berapa? Gaji You know what, manajer. hari ini dia gajian tanggal 20 bener. Tanggal berapa?
Berapa? Berapa coba gaji dia? Enggak. Iya boleh. Ya nanti ditut gitu lah kalau nggak beli buat gue doang. Kalau dia tuh per apa ya, per project gitu sih. Range ya. Iya. Sama di 70 sampai 100 sekian gitu. Oh ini pada mau cabut lo ya? Muka-muka pada mau cabut lo ya? Just daftar. Lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tuh yang di ujung angkat tangan. Oh my god. Lo bantu mikir deh, menurut gue lagi mikir nih. Menurut gue nih gak akan maju-maju nih. Pertanyaan gue ke dia cuma masalah duit. Kayaknya gak usah pakai skrip deh. Gue mau nanya dari dalam diri gue aja deh. Gak usah ngebahas-bahas yang lain. Ini gue lagi mikir nyangkut sebulan segitu. Sekolah gue anaknya di mana ya gitu. Tapi Gue bisa nelfon sekolah gue bayar sama anak gue SMA gitu ya. butuh proses tapi Mbak. Gimana coba? Tuh pada heboh dan pada otaknya iya. pada ganjringan di sini. Ya Gen Z ya, Gen Z kan emang out of the box banget ya. Tapi yang udah pasti harus diasah banget tuh prosesnya tuh skill komunikasi. Karena apapun kerjaannya, apapun yang lagi dikerjain tetap butuh gimana cara kita untuk menyampaikan ke halayak, right? Jadi benar. komunikasinya harus bagus. Dan prosesnya nggak sebentar pastinya. Aku tuh dari SMA, setiap misalnya ada presentasi ya gitu. Aku nggak pernah mau kayak kedua, ketiga nggak. Bu, aku boleh nggak pertama gitu. Kenapa? Karena aku suka banget presentasi. Oh, Gitu. kalau gue deg-degan. Oh, Boleh, iya. Bu, boleh nggak terakhir atau kalau emang waktunya habis lebih bagus? Gak usah. Gitu. Emang udah passion kamu, Passion. emang kamu suka gitu. Nah konten yang kamu buat tuh kan selalu rame nih ya. Bahkan aku lihat jumlah viewsnya bisa sampai 30 juta. Oh my Oh god. my god. Menurut kamu konten seperti apa yang gampang viral? Em, eh, banyak sih, tapi salah satunya aja ya. Enggak salah satu juga sih. Travel. Travel, Karena coba. oke, kan gimana ya, aku tuh terlalu care banget sih sama audiens aku. Jadi bahkan cuma sekedar kapan aja aku upload itu aku pikirin loh. Aku Gimana? upload itu setiap jam 12 siang, jam 3 sore, atau jam 6 sore. Jam 12 siang untuk nemenin mereka Makan makan, yes. siang. Sore untuk nemenin mereka mungkin gemil. Jam 6 tuh kalau ada yang pulang kerja penat gitu ya. Benar. Oke, tonton video aku. Oke, well, kan itu tuh jam-jam penat segala jenis kan. Aku tuh pengen mereka tuh ketika lihat TikTok aku tuh bahagia. Jadi makanya menghibur. travel. Aku berkorban ya beli tiket mahal segala jenis. Oke, coba travel kemana? Ke luar negeri. Nunjukin salju ke mereka, nunjukin sebuah museum yang mungkin mereka belum pernah ngelihat. Atau bahkan aku pernah ke Turki tuh aku nunjukin tongkat Nabi Musa. Heeh. Oh ya apapun yang bisa kamu tunjukin ke orang-orang yang orang belum pernah ke sana atau lihat gitu yes. kan. Dan mereka suka banget akan hal tersebut dari cara aku menjelaskan. Itu mereka suka banget. Jadi kayak travel itu di konten aku tuh paling rame. Sama makan anyways. Sama makan. Yes. Ya kamu ngapain sih kalau konten kamu travel, makan, Skincare, skincare? lifestyle tuh kayak mungkin unboxing alat elektronik maybe atau melakukan sesuatu yang unik kayak dari benda-benda I don't know. Jadi lifestyle. semuanya aja gitu Semuanya, kan. yep. Yang Olahraga, berguna buat orang-orang juga yep, gitu. lifestyle. Seru banget. Gue pengen nanya gimana caranya sih rajin begitu. Gue kok susah banget jadi orang rajin ya. Kayaknya kayak kok jadi curhat sih ya. Jadi kayak susah sampai laki gue gini. Lu butuh orang deh satu. Udah nih ada orang satu. Oke. Tetap nggak bergerak sampai laki gue. Terserah lu deh gitu. Oh gitu. Kayaknya gue kayak di rumah tuh kayak ngurus anak, boboan gitu. Lupa, sampai lupa ngapa-ngapain. Gimana caranya lo tetap rajin? Kan lama nih ya, memulainya udah lama. Yes. Gimana caranya tetap konsisten, komitmen, rajin? Pasti ada pemicunya. Aduh aku bisa nggak ya kayak belak-belakan gitu. Boleh, nanti kalau yang nggak mau pengen bilang sama dia yang tadi di tut gitu. Tut gitu ya. Heeh. Enggak sih, ini nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Duit. Lah iya emang gue juga gitu kok. Gitu. Enggak, maksud gue tuh pernah kayak yang nggak punya duit parah gitu loh, yang kayak makan aja susah gitu-gitu kan. Jadi ketika sama Tuhan dikasih kesempatan untuk kayak dapat pekerjaan ini, aku malu banget sama Tuhan untuk kayak menyia-nyiakannya. Iya. Ya Kesempatan kan? ini gitu. Yes, jadi setiap project yang aku kerjakan tuh aku pasti kayak, ih ini mimpi aku loh, nggak mungkin aku tiba-tiba jadi kayak males-malesan. Tapi of course beberapa kali kalau lagi capek ya capek tidur gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau waktunya bangkit, kerjain dan rajin aja. Terus karena ini tuh kayak passion aku, lifestyle, skincare itu kan aku banget ya. Aku kerjainnya tuh enjoy. Jadi mungkin orang liatnya kayak susah banget sih, kok bisa sih rajin? Tapi kalau dari point of view aku, kayak ngejalanin kehidupan sehari-hari aja. Emang lu suka gitu Karena ya. aku suka, yes. Seru. Pernah nggak kayak mentok nih, kayak, aduh gue ngapain lagi ya nih gitu. Pernah.
tapi jarang banget sih. Karena konten aku kan lifestyle, jadi yang harus aku gimana ya? Misalnya gini, itu tentang ide ya, Heeh. ide nggak sih? Misalnya gue mau ke mall beli rujak. Nah, misalnya gitu Hmm, judulnya itu kan hmm, kayak ya udah kehidupan sehari-hari ya, right? hmm, Tapi itu bisa aku jadiin konten. Gimana cara kita untuk menjelaskan ke audiens aja, hmm. itu yang aku latih. Jadi Oke. sesimpel apapun idenya, Hmm. ketika kita bagus untuk menjelaskannya, ya akan jadi konten yang bagus. Iya, 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 Jadi iya, iya. kayaknya agak jarang sih untuk kehabisan ide. Ih keren loh, kalau gue kadang-kadang misalnya beli rujak, udah nggak usah deh, gue nggak tahu dia mau bikin apa gitu. Emang otaknya emang semua itu dari otak ya, dari ide ya. Kalau otak-otak mah malas gini ya, semua nggak bisa jadi konten. Ini ada dalam otak kita say, ternyata ide dan otak kita gitu. Emang susah kalau orang, ya emang konten creator sejati begitu, semua di konten bisa jadi duit ya. Tuhan gimana nih masih mikir kita. Jadi pernah mentok tapi nggak sementok itu juga lah ya. Iya, pasti ada lah jalannya gitu. Kalau lagi capek, apa yang kamu lakuin? Misalnya kayak, tuh gue lagi capek banget nih, gue lagi, kayaknya gue lagi nggak pengen ngerjain apapun deh. Mm, 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 mm. Nah, buat bangkit lagi gimana? Ih, gue jarang banget lagi kayak gitu. Sumpah, ih Sumpah. gue doang, menurut gue mah udah nggak relate ah. Sumpah tanya manajer gue, Ngambek. tanya manajer gue lagi di infus di rumah sakit di UGD, lagi rawat inap. Gue ngedit, sumpah. I don't know, kayak gue nggak gini, gini gini gini. Karena gue tuh tidur tuh cukup, Heeh. gue tuh tidur cukup. Gue makan makanan yang mungkin kurang sehat tuh agak jarang. Mm-mm. Jadi kayak bukan yang bakal kecapean banget gitu. Karena tidurnya udah cukup. Jadi kalau Mhm. misalnya lagi sakit, selagi masih bisa kerja gitu ya, kalau boring ya udah. Tetap bekerja. Iya, it's my passion. Iya loh, balik lagi emang kayaknya ini mulai nggak relate sama gue yang mageran ini. Ternyata dicari-cari ternyata emang susah. Sulit, emang rajin banget, emang udah passionnya. Ada nggak sih komentar dari followers atau apa keinginan dari followers yang paling aneh yang pernah lo terima? Hmm, paling aneh ya. Mm-mm. Ih, aduh nanti gue dibully lagi. Kenapa? Karena ini menurut orang nggak aneh. Oke, I'm not gonna try to be a pick me, tapi nyuruh gue untuk beli rumah. Beli rumah. Heeh. Terus kamu gimana? Kayak ngapain sih aneh gitu. Oh, oke. Mungkin Hah, kedengaran aneh banget kan karena ya setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda, hah, right? I hah. am Gen Z. Aku tuh suka banget berpindah-pindah tempat gitu. Oke. Ya kan suka traveling, suka bla 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 dan aku pikir oke aku cuma butuh menyewa aja. Oke. Ngapain beli gitu kan. Heeh. Terus jadi kayak mereka yang apa? Marah. Marah, mereka Hmm. yang kayak oh mendingan ini, mending itu, mending ini, mending itu kayak Hmm. ngamuk-ngamuk gitu. Emosional Emosional. kan. Tapi memang sedikit gak masuk akal aja ketika ih agak pick me lagi. Maksud gue kayak oke kerjaannya udah stabil, udah hidupnya tuh udah oke stabil gitu. Tapi gue tuh masih ngekos loh. Serius? Mm-mm. But I love it. Aku bersama teman-temanku. Heeh. Aku Oke. ya kan. Jadi kayak aku suka. Kalau aku mau ya udah aku tinggal cari dan oke dapat. Tapi aku belum mau. Aku masih pengen berpindah-pindah. Dan menurut aku itu aneh banget Siapa yang aneh? Lu? permintaannya. Oh permintaannya. Heeh. Oh iya. Ada nggak permintaan yang aneh tapi lo lakuin? Hmm. Tapi orang minta orang beli rumah. Ya. Oke, iya kan, Gimana? aneh banget kan, aneh banget gak sih? Bingung beli rumah. Kayak lo beli kacang dong gitu. Hey beli kacang gitu. Aneh tapi gue lakuin ya. Duh, gue tuh gampang lupa lagi. Sama deh, gue juga gampang lupa Apa ya? emang. Aneh tapi Itu gue nggak lakuin. membantu juga cuman mengokekan sama. Heeh. Kayak Soalnya gue atau jarang kayak, duh, gue tuh agak egois juga ya. Iya karena semua yang gue lakukan gitu, yang gue kerjain, gue ngonten segala jenis itu mostly dari memang pure dari keinginan gue, Mm-mm. bukan keinginan orang lain. Mm-mm. Jadi kayak ya udah gue lagi pengen ini ya udah ini yang gue kerjain, bukan Permintaan permintaan orang orang gue lain kerjain gitu. deh Iya gitu. gitu. Jadi apa yang lo suka aja lo kerjain Mm, 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 gitu. mm. Oke. Penghasilan ratusan juta yang berhasil kamu dapat itu akhirnya bisa dipakai apa aja? Apa aja? Pasti gue puter ya untuk konten lagi karena ngonten gue tuh memang butuh modal banget. Hmm. Misal ke Korea, ke Jepang atau kemana atau ke Hmm. Bali itu kan butuh tiket, butuh Iya. tempat tinggal, butuh makan yang belum lagi nyobain makanan-makanan yang aneh yang sekiranya bagus untuk bikin konten itu pasti udah pasti. Hmm. Terus kalau untuk my personal life
gue beliin investasi pastinya, Mm-mm. untuk investasi untuk kayak di sebuah perusahaan atau tanah gitu-gitu tuh tetap gue lakukan Mm-mm. gitu. Emas gitu sih. Sama untuk kehidupan sehari-hari, Oke. untuk banyak ya. Aduh, kayak nanti jadi ria lagi. Of course sedekah dan Di lain-lain lah. di ini diputar lagi lah ya. Diputar lagi lah ya gitu. Tapi gue pengen tahu deh, lo kemarin bukan kemarin, ada konten lo makan apa mangga muda yang itu Iya, asem banget gak sih? asem, cuma karena gue suka, Jadi ya biasa udah aja biasa aja, mukanya, iya. segede gitu, Jadi segede gitu mangga kan? muda telur, iya, ya sekecil-kecil banget. Tapi asem banget sesungguhnya itu, Hmm, asem aja. karena Tapi kamu suka iya 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 iya. asem. Mm-mm. Oh, itu emang membuat kalau bahasa Sunda itu urui gitu kayak Oh gitu. gitu Yes. ya rasanya ya. Yes, yes, yes. Oke, fakta menarik lain dari Ray. Ternyata selain hobi bikin konten, Ray juga hobi traveling tadi udah. Kita lihat TBH News berikut. Ew. Dia kalau melihat diri sendiri tadi. Ini di Turki. Di Turki, namanya di Gunung Erciyes. Oke, kamu setahun bisa traveling berapa kali? Gak pernah ngitung lagi. Oke, per 3 bulan. Tergantung musimnya. Tergantung Yang pasti musim. aku hindari banget itu musim panas, summer, Heeh. never. Gak Tapi suka. kayak tapi lebih seringnya tuh winter, Heeh. dari kayak November atau Oktober deh. Oktober Mm-mm. itu mulai musim gugur yang udah mulai lumayan sejuk. Itu udah Mm-mm. pasti aku ke Korea tuh. Mm-mm. Apa namanya? Autumn. Mm-mm. And then winter udah lagi itu menjelajah Eropa atau Korea lagi atau Mm-mm. negara-negara yang ada saljunya gitu. Oke. Berapanya aduh nggak pernah ngitung lagi. Oke. Paling 5 sampai 6 5 sampai apa 6. 7 gitu di total-total. Negara yang paling kamu suka? Aduh ini harus dipecah lagi karena ada negara yang aku suka karena makanannya, ada yang aku suka karena keindahan alamnya gitu. Oke, makanan dan keindahan alam. Makanan dan keindahan alam. Em, nggak bisa lagi dipecah aja ya. Iya, baca. Baca Oke, lagi. dipecah aja. Iya. Nggak, gini aja. Oke, Korea itu suka banget makanannya, Heeh. culture, udaranya, Hmm. terus kayak skincare, terus Iya. kayak di sana tuh cuci mata banget karena Heeh. orangnya tuh super stylish banget, Heeh. jadi inspirasi. Tapi kalau alamnya itu udah pasti Eropa, Iya, Swiss, benar. Belanda. Sebentar lagi tanggal 27 ini aku mau ke Kemana? Eropa, Ih, ke seru. Belanda, Paris, Swiss, Berkeliling Italy, yes, sendiri. for my birthday Ih, seru banget. sama teman-teman aku circle. Ih, seru. Jadi So kemana? excited. Belanda, Swiss, Paris, Paris, Italy. Italia. Oh, banyak ya. Berapa lama itu pergi? Di total tuh 12-an lah, 12 hari. Sebanyak itu 12 hari. Iya. Ya Allah, capek nggak? Enggak. Gue yang jawab sendiri enggak. Emang gue aja emang udah jompoan aja. Jadi capek nggak? kok. Enggak ya? Enggak. Kan Di- happy. Iya benar. Right. Swissnya kemana aja seru banget loh. Ih, Kan? Swissnya banyak banget nanti di Berkeliling. ada Blues, terus ada Lauterbrunnen dan daerah-daerah itu. Seru. Kamu emang juga suka traveling orangnya pada dasarnya ya. Yes. Jadi melakukannya juga dengan senang juga. Balik lagi Yes. apa yang lo suka lo lakuin deh gitu. Karena dengan traveling, ini agak notes ya. Gimana coba? Oke, why aku suka traveling itu karena gini, kita kan hidup, kita kan manusia sosial ya, kita bersosialisasi. Begitu juga pasti kita ketemu sama orang-orang yang pasti negatif, ada positif. Kadang-kadang orang-orang negatif ini kan misalnya merendahkan kita, membuat kita tuh merasa kok kita tuh kecil banget ya, minder, kecil, insecure gitu ya. Dan itu tuh bisa disembuhin loh dengan traveling, dengan melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang indah, yang alam yang megah. Itu tuh kayak menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang membuat kita kecil itu tuh gak ada apa-apanya sama ciptaan Tuhan yang sebesar itu yang lainnya gitu. Iya benar. Gitu. Lebih bersyukur lagi ya. Yes, lebih bersyukur kayak wow, ini kok bisa ya kebentuk kayak salju. Ini kok bisa ya, gimana ya nyiptainnya gitu-gitu tuh kadang aku I know it's out of the box, tapi begitu cara aku mensyukuri setiap aku lagi traveling. Kayak kok bagus banget ya ini gimana ya gitu Iya. menikmati gitu ya. Yes. Ini jadi pengen pergi juga deh. Cuas. Cus. Aduh, kita ambil gini-gini rambut. Aduh, otak gue stuck dari tadi di penghasilannya dia. Gak maju-maju dari awal sampai akhir. Gak maju-maju. Oke.
Kebetulan Ray kan seorang food vlogger juga ya. Jadi aku mau kasih challenge buat kamu. Nanti kita akan sajikan sebuah makanan sederhana. Sederhana, Dan kamu harus mereview makanan tersebut seolah-olah terlihat enak dan menarik untuk dicoba. Oke? Oke. Oke, kita mulai. Seolah-olah. Iya, kenapa sih seolah-olah? Nanti kalau misalnya makanannya nggak enak, terus gue harus kayak pura-pura, ini enak banget gitu ya. Tapi kamu kalau nge-review makanan biasanya apa yang kamu suka, apa yang viral juga kan? Pasti. Karena aku Yes. lihat apa yang tadi apa cireng apa kok tadi apa sih yang cenamorol siapa tadi lihat Fis tadi apa Fis? Oh iya, ya itu cireng yang ada yang bentuk-bentuk gitu ya. Oh my god, itu baru banget viral tuh. Itu nemu dari mana sih kayak begituan? Ada lewat di apa Oh, FYP. Terus langsung kayak beli aku coba. langsung beli gitu. Nggak expect sih bakal seramai itu yang nonton. Berapa ya, kayak 16 juta views. Gila loh. Itu emang harus intinya harus rajin. Oke, silakan. Lagi diet lagi. So, ke sini. Kasih. Oh ya. Alright. Cireng, wow. Ini namanya cireng apa? Bisa kayak sambil ASMR. Oh iya bisa lagi. Oh iya, oke. Pinter ya. Aku tuh orang Sunda, aku Jawa Barat. Jadi kayak cireng, cimol itu aku selalu Sama. banget seblak. Enggak, Ih. bukan seblak ding. Ew, I hate seblak. Bakso aci at least. Bakso aci ya. Yes. Oke. Coba ya. Iya, Kalau coba. aku tuh punya ini kalau misalnya mau makan. Apa? Bismillah, Chan. Oh, Gitu. bismillah Chan. Kok kayak enak banget deh. Hmm. Oke. Adonan cirengnya itu sendiri tanpa dikasih apa-apa kayaknya udah enak karena dia udah asin. Terus meskipun ini udah dingin tapi dia tetap crispy. I like it. Terus dia sedikit pedas. Aku suka pedas. Aku makan pedas tiap hari. Endol. Endol. Di sini kayak gitu ya. Ini benar. Yang ini ya. Pisang coklat keju. Oh my god, pasti manis banget. Enggak. Kasih air putih dong. Oh, udah. Bisa ya. Chan. Pisangnya lembut sekali. Ini pisangnya tanpa dikasih coklat dan keju, dia udah enak. Tapi aku lebih suka pisang yang masih agak sedikit keras. Oh ya. Karena lebih biar kayak lagi ngunyah aja gitu. Terlalu lembek tuh dia kayak Hilang gitu. hilang gitu. And then coklatnya dia bukan kayak berasa seperti coklat yang murah gitu. Kayaknya nih, Mahal. ya kan? Tapi aku pikir kejunya harusnya lebih banyak lagi. Oke. Chan, Endol. enak. Enak. Oke, seru banget. Tapi enaknya dengan orang makan pakai ini ya. Kayak gitu. Ya kan? Yep. Kayak kedengeran minum dulu. Kasihan loh. Thank Sama you. tisu. Itu cireng is minyak kan. Kamu kalau nge-review makanan gimana kalau lagi diet gimana? Gak apa-apa, makan apa aja tuh gak apa-apa, asal porsinya aja yang dikurangin. Oh. Sama aku di ini kok diresepin kayak obat untuk ngeblok 30, Oh, yep, ya. 30% lemak yang aku makan tuh dari makanan itu diblok sama obat itu. Oke, jadi kalau misalnya lagi diet pun kamu tetap nge-review makanan tapi ya porsinya aja Yes. gitu ya, nggak semua sebako dihabisin ya. Bener. Oke, seru banget sih, inspirasi buat Besti kalau mau bikin konten review makanan tuh kayak tadi. Aku juga tadi lagi memperhatikan sih ya, lagi ngeliat kok bisa langsung ada teringat ketuk-ketuk kesininya. Emang otak itu berbeda, sedangkan kita kayak ngeliatin dia, gitu. Nah, Ray, kita kan dari tadi udah bahas perjalanan karir kamu nih, konten-konten yang kamu buat juga. Sekarang gimana soal personality kamu nih? Gimana kamu mendeskripsikan diri kamu sendiri? Dalam sebuah kata atau apa ini? Boleh apa kata, kalimat, paragraf, boleh. Jadi aku kayak ngedeskripsiin diri gitu Iya. ya. Oke, I am Ray Zakari, I'm rich, famous, and fabulous. Enggak, bercanda. Enggak, itu tuh doa, Bel. Iya bener, Doa, Bel. bener. Kayak Harus mungkin afirmasi bagus terus kan? afirmasi itu meskipun kayak maybe belum gitu ya, tapi kan kita suatu Terus, saat bener. Oke. Apa ya? Gue tuh Iya bener kan personality lo. gue suka hal baru. Mm-mm. Gue suka hal baru. Terus gue tuh orangnya gesit banget, on time. Gue nggak suka banget sama orang lelet. Ya lelet terus gerakan tangan itu lama gitu. Ih. Ya kan, kayak ngapa-ngapain tuh jalan aja lama. Oh my god, gue kasar gak sih? Sorry. Enggak. Terus, tapi gue nggak suka oh my god, gue nggak suka dikasarin. Gue nggak suka dikasarin. Gue nggak suka orang tuh ngomong kayak berantem yang teriak-teriak. Oh iya. Apaan sih, itu kan bukan personality gue.
Kayak, ih nggak usah Gimana sih berantem saya contohnya? gitu ya. Santai-santai chill, nggak usah berada berantem dengan cari duit yuk gitu. Gitu, Happy-happy yuk, Cus. traveling yuk, makan Yes. yuk gitu kan. Yuk, salam-salaman lebaran semuanya gitu kan. Hmm. Terus gue tuh suka banget ngajar tuh maksudnya ngajarin seseorang untuk apa gitu, nyari duit atau Nah, tuh bener. Gitu mendingan. Nih diajarin dong. just. Gue tuh sampai ini tahu. Oh my God, apakah boleh aku menceritakan ini? Boleh. Jadi gue tuh gue tuh ngekos. Jadi gue tuh suka banget ngajak teman-teman gue untuk tinggal di kos itu juga di Hmm. kamar-kamar yang lain untuk ayo gue ajarin konten yang benar, ayo gue ajarin cari duit yang benar, ayo gue ajarin A B C D E. Memang agak keras sometimes, tapi fortunately mereka berhasil Ih seru. Jadi gitu. membagi ilmu juga buat yang Iya, lain kan. gue suka banget kayak. Tapi sisi buruknya adalah juga gue nggak suka kalau misalnya kayak orang tuh ngelakuin kesalahan. Oh my God, itu agak-agak serem sih. Gimana misalnya? Em, tapi ini berhubungan sama yang gue ajarin maksudnya ya. Oh, heeh. Gue ajarin, gue udah kayak berbusa-busa mulut gue misalnya ya. Kok salah mulu sih gitu. Padahal kan kesalahan itu kan sebuah dari proses, Mm-mm. right? Tapi ya itu, kadang gue gregetan aja gitu. Marah. Heeh. Ini Marah ini nggak? enggak sih. Marah, cuma gue marahnya bukan yang kayak gitu. Oh, gimana? Kayak kayak tetap kayak lo bukannya tadi gue ajarin ya. Heeh. Tapi mata berbicara kan? Gitu, mata Sama cubit berbicara. sedikit nggak? Kayak, Mm-mm. udah gue ajarin kan gitu. Gue agak-agak silent treatment sih. Oh ya, tekong kalau Iya gitu kan, kan. agak-agak Wow, langsung gitu. don't talk to me. Kayak gitu. Wow, ya sekarang langsung ngomong Oh my God. diem gitu. Ini Tapi gue udah ngejawab pertanyaannya belum? Siapa tahu kan gue udah. ngelantur ya. Tapi lu orangnya ekstrovert tapi introvert? Hmm, introvert. Introvert Lebih sebenarnya. ke kayak gue tuh ngumpulin energi kalau lagi sepi gitu. Kalau Iya. extrovert kan orang harus ketemu orang banyak Iya. baru dia energinya full gitu kan. Gue bisa ketemu orang banyak bisa, oke. Tapi kayak nggak bisa lama. Abis itu udah habis, gue harus pulang. Ngumpulin lagi energi lu Iya, gitu. harus Oke. sendirian gitu. Mencari ilmu, mencari energi ya Yes. kan? Oke. Kamu kan seorang content creator nih, pasti berteman juga dengan content creator lainnya. Mm-mm. Menurut kamu, siapa yang paling cocok dengan personality kamu? Meskipun belum kenal, misalnya kayak dilihat dari kontennya, ini kayak cocok nih sama gue nih, gitu. Ada nggak? Oh my God, I have two best friends. Mm-mm. Namanya ini satu kosan juga sih. Oh, heeh. Namanya Ainai sama ya Ainai sama Dimas. Mm-mm. Tapi yang kayak ngeklop banget in a personality yang bener-bener gitu. Mm-mm. Ainai namanya. Perempuan anyways. Gimana? Apa yang membuat kamu klop banget sama dia? Jokesnya tuh nyambung. Oke. Bahkan saking nyambungnya orang tuh sampai nggak paham. Yang paham tuh cuma kita berdua gitu. Terus kayak misalnya kalau lagi ngonten bareng ya, gitu tuh kita sampai nggak butuh brief. Saking Serius? improve-nya tuh sama gitu dan udah jadi, tiba-tiba jadi aja kontennya. Oh seru. Jadi Gitu. benar-benar satu apa namanya frekuensi ya? Satu frekuensi. Benar-benar klop tanpa harus ada omongan-omongan apa udah langsung menyatu. Exactly, yes. Oke. Kalau dikasih kesempatan bikin squad TikTokers, siapa aja nama-nama yang bakal kamu ajak? Ya ampun, udah ada. Udah ada. Di kos itu jadi, oh my God. Oh. Jadi ada namanya, kita tuh berapa ya? 8 orang kayaknya. Ada Ray, aku, ada namanya Every, ada Dimas, ada Ainai, ada Steven, ada Shirley, berapa itu? 6. Ada Kevin dan itu kita semua konten kreator di situ. Hmm. Kita belajar bareng, kita traveling bareng. Even yang nanti mau ke Eropa, Ah, kita bareng-bareng. sama mereka juga. Yes. Oh. Kita saling bantu untuk misalnya lagi ngerjain endorse atau kayak ngonten, kita saling bantu gitu. Tapi ada nggak yang misalnya kayak ngasih masukan kayak menurut gua konten lo yang ini bagus banget atau menurut gua konten lo yang ini kayaknya agak kurang ini deh. Ada nggak yang kita saling ngasih tahu, ngasih masukan sesama ini? Biasanya mereka yang nanya ke gue, minta gue untuk komentarin dong konten gue, Hmm. kira-kira apa ya Ray, ide yang kira-kira yang masih fresh yang harus gue kerjain gitu. Terus udah gue, oh ini gini, terus udah. Habis Jadi itu ada masukan-masukan juga. ada. Gue biasanya gue tuh di situ tuh kayak dianggap apa ya, mother. Oh my God. Mother, jadi kayaknya Mother. nanya-nanya kamu semuanya ke kamu deh Yes, gitu. mm-mm. Perkontenan ke kamu semua nanya. Iya benar, menurut gue harus berbagi ilmu kayak gitu. Ini aja nih kita masih belum dapat gimana caranya tadi. Tapi kadang-kadang lucunya itu adalah misalnya ada sebuah brand gitu yang endorse salah satu teman aku itu. Terus brief itu ada dong
Oke turun. Terus teman aku tuh nanya, ini briefnya gimana ya Ray? Gue langsung punten banget, gue VN. Kakak, ke brandnya ya, Hah, kak punten ya, kak boleh nggak kak aku improve, aku bantu teman aku improve briefnya gitu ya. heeh. Jadi gue acak-acak gitu, Serius? tapi lebih baik Oke. jadinya gitu. Jadi ya nggak, maksudnya jadi kayak jadi ikut campur banget gitu loh, gue ubrik-ubrik gitu Jadi kan sampai brief brief ya orang. dibantuin kan? Boleh Iya, kali-kali brief gue lo bantuin juga. cus. Emang makin lama makin gak mau mikir. Orang mah dapat kayak gini makin mau mikir ya. Makin kayak boleh bantuin. Jadi dititipin ke gue. Jadi kayak penitipan brief. Ya Allah seru banget, thank you loh Re, udah nggak kerasa loh waktunya sudah habis ternyata ya. Ih, gue tuh suka banget ditanya-tanya. Iya kan? Emang nggak ada 92 pertanyaan lagi? Ada, aku lagi mau ngitung balik ini, kita aku pengen ngitung pendapatan kamu. Aduh, Aku tetap caranya mendapatkan gimana? Atau gue mau belajar TikTok sekalian ya, cus. ya kan? No, tetap nanti ada hilang gitu terus hidup gue. Thank you banget loh udah Thank you so much. I kesini. like it. Semakin sukses. Selamat ulang Makasih. tahun. Siapa tahu pas tayang lagi ulang Ya kan, tahun. cus tim editor ngedit Iya ya, cus. Selamat traveling, Thank pokoknya you. sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi. Thank you juga buat Besti yang nonton, dia yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Bye.